kalau pelatih-pelatih dulu, pelatih-pelatih yang model tempo dulu Iya. ada pemain-pemain senior starting 11-nya saking dia percayanya, ada pemain cadangannya. Kalau ini pemain sakit sampai harus disuntik dulu pokoknya dia harus main. Diwajibkan main. Kalau betul-betul dia di opname baru pemain cadangannya masuk. Contoh Saki Ashraf, Ananda Rehan yang sering main di tim inti. Kalau kayak model dulu siapa sih? Tahu? Pemain muda kalau kau bikin salah pasti diteriakin atau seperti apa, atau kau nggak dikasih bola, bisa saja supaya kau tidak berkembang di dalam lapangan. Kalau dulu seperti itu ada, kalau sekarang nggak ada kesenjangan yang ini. Pemain muda, pemain senior sama. Kayak 11 pemain inti, kadang tidak semua yang dipanggil, kadang mungkin cuma 4-5 orang yang naik ke senior. Nah, sedangkan tim ini nih kan satu tim dia bagus, cuman mungkin pada saat naik ke senior posisi ini nggak dipakai karena sudah ada mungkin 2-3 pemain di situ. Posisi ini tidak dipakai karena sudah ada. Halo PSM Mania, balik lagi bareng saya Anti dan partner saya Wawin. tentunya hanya di PSM Mania dong. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi kayak ini. Semuanya spesial. Spesial betul sekali. Semua di sini. Langsung saja kita Kak Irvin. Halo. Buset. Yeay. Tepuk tangan dong sama Kak Irvin. Yeay. Halo Kak, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Nih Kak Irvin kan sebelumnya harusnya ya dia bertandem dengan Kakak Febrianto kemarin ya. Cuman kan ada kendala jadi kita pisahkan. Tapi teman-teman banyak yang komen bilang kapan diundang Kakak Irvin Museng. Serius, saya punya teman. Jadi punya teman dia nonton PSM Mania, dia japri saya. Kak Febrianto itu kan disebut-sebut kemarin ada Irvin Museng. Itu kapan kita undang? Oh tunggu nih, saya bakal undang dan hari ini kita mengundang Kakak Irvin Museng ke PSM Mania. Yang dulunya sempat paling terkenal di Indonesia. Iya. Putra daerah asal Makassar. Betul, saya pernah kenal dulu. Tapi tidak kenal Dulu. Tapi sekarang masih. Masih. Sisanya. Sempat kemarin main Liga Ramadan ya? Liga Ramadan sama tim Siling UFC. Iya, Siling Nonton UFC. kemarin. Tapi sayang ya, gagal ya. Gagal. Kemarin. Juara 3 bersama, juara 3. Aduh, duduk bersama. Kemarin itu ketinggalan 2-0. Pasnya masuk Irvin Museng sama Kak Febrianto langsung 2-2. Dua sama, di Super Sub, betul. Super Sub. Jadi sekarang kan kita sudah nggak aktif, jadi biarkan yang masih aktif tahu main duluan. Iya. Nah, nanti kita terakhir Super Sub saja. Oke, Kak Irvin Museng bisa nggak diceritain dulu perjalanan karirnya? Mungkin dari kapan sih mulai terjun ke dunia sepak bola ini? Jadi ceritanya lucu. Pertama saya masuk sekolah sepak bola itu dulu pas umur 7-8 tahun. 7-8 tahun? Ya. Itu SD ya? SD kelas 1 atau 2 ya? 2 atau 3. Oh 2 SD. 3. Nah ceritanya awal saya kenapa dikasih masuk ke sana karena saya suka main bola di rumah. Main bola di rumah pakai botol, bola plastik. Nah banyak saya kasih rusak di rumah. Pas bunga apa punyanya Macia toh. Habis itu akhirnya orang tua mama bilang dicarikan sekolah bola. Nah ketemunya MFS 2000. Nah di situ pertama saya awal main bola. Awal main bola dan ketemu sama Febrianto ya? Ketemu di sana juga. Ketemu di sana juga. Ya. Dan sampai sekarang jadi partner. Karena memang FS satu-satunya di sekolah bola yang terkenal dulu. Dulu yang bagus MFS karena mungkin dia fasilitasnya Karebosi ada lapangan khusus sendiri. Mungkin dulu dia paling lengkap lah. Oh, paling lengkap dari segi di zaman itu ya. Di zaman itu dari segi pelatihnya, dari segi fasilitasnya. Oke, dari mulai masuk MFS 2000. MFS 2000 itu di situ mulai karirnya perlahan nanjak berarti. Ya, mulai dari ikut pertandingan usia 10 tahun, usia 12 tahun, terus naik sampai ke usia 15. Sampai ikut juga Danon sampai ya. Usia 18 ya. Danon usia 12 tahun. Usia 12 tahun. Itu sampai ke mana ya waktu itu? Itu sampai ke Prancis dulu. Prancis. Sorry Kak Irvin, dulu ada tidak zaman dulu surat? Zamanku suratnya itu usia 18. Usia 18. Oh iya, usia 18.
Karena kan biasanya dari MFS kayak SSB itu kan dia pelan-pelan langsung kayak kesuratin Iya. dulu tuh. Jadi MFS itu ada timnya namanya Makassar Utama. Oh, Nah, jadi yang terpilih dari SSB itu masuk ke Makassar Utamanya, main untuk usia 15 sama usia 18-nya. sama usia 18 Iya. ya. Berarti kita dari tahap itu dulu atau langsung? Tahap itu dulu. Tahap itu Tahap dulu. itu dulu ya. Baru Danon? Danon duluan karena Danon waktu masih usia 12 tahun. 12 tahun. Jadi ceritanya Danon kita main dulu di zona Sulawesi Selatan. Betul. Nah, kita juara di Sulawesi Selatan. Bawa Kita nasional. Iya, kita masuk ke nasional. Di nasional di Jakarta kita juara. Nah, kita wakili Indonesia. Wakil Indonesia. Ya, wakili Itu Indonesia. sama Itu kakak Febrianto juga. enggak. Oh, beda? Febri sudah lebih tua dia umurnya. Oke. Jadi Itu dia di atas. pemain-pemainnya gabungan kayak atau khusus di Khusus MFS 2000 waktu Khusus itu ya. MFS. Jadi satu leg teamku itu ada yang masih main sekarang Rasid, Aci, Iya. Rasid Bakri, Kurniawan Karman. Karena Masih ada banyak lagi. top terus score. top skor waktu Cup. di Danan Cup. Berapa cetak itu? Kita ingat Ji, berapa tercetak? 10 gol. 10 gol. 10 gol dengan usia 12 tahun ya. Itali kita kalah di Iya. Itu hari 10 gol itu kalau nggak salah 6 atau 7 pertandingan. Dalam 6 atau 7 Iya. pertandingan, berarti setiap pertandingannya minimal 1 atau 2 ya? Iya. Wih, produktif sekali nih Kak Ervin. Betul sekali. 1,5. Rasionya dia, rasionya. Oke, dan setelah dari Danon itu baru kelirik ke PSM Junior waktu itu. Sempat saya ke Belanda dulu. Aku Belanda dulu. Ya, ada talent scouting, latihan, main di situ, ada yang lirik, ikut sekolah bola di sana, dipanggil setahun. Tahun di Belanda. Di Belanda. Berarti umur 12 tahun itu ya ke Belanda. Jadi umur 13. Oh, 13-nya masuk Belanda. Oh, terliriknya dari Danon Cup Ya. untuk dipanggil ke Belanda. Belanda. Masuk 13. Setahun di Belanda balik ke Indonesia berarti. Ya. Balik ke Indonesia terus ngapain lagi? Masih di MFS. masih di junior ya, masih di junior. Terus- masih jauh sebenarnya perjalanan sampai ke senior. Terus waktu itu. pada saat waktu itu maksudnya kan pas pulang dari Belanda itu maksudnya masih main-main bola atau langsung masuk ke PSM Junior waktu itu? Usia 15. Usia 15 itu langsung pulang dari Belanda langsung ada Ya. panggilan masuk ke seleksi PSM Junior. Iya. Ada langsung panggilan. Cuman kan memang dulu lumayan banyak juga seleksinya. Cuman kan kita mungkin sudah ditahu nih. Sudah dikenal. Ya, jadi lettingku dari usia 12 selalu sama-sama itu. Barengan naik terus sampai 15 18. Jadi bersama terus sama Rashid juga ya. Sama Rashid juga. Oke. Ada tuh Kak Ervin yang saya baca historinya yang kita 3.000 anak seleksi ke Ajax Amsterdam. Itu gimana ceritanya? Jadi saya nggak tahu ya kalau yang di luarnya, tapi pada saat saya sudah dilihat di waktu di scouting di situ tidak banyak nih waktu sudah sampai di situ. Mungkin dia sudah Seleksi sebelumnya. Sudah ada seleksi sebelumnya. Ya, tapi pas saya di situ banyak anak-anak dari Afrika, dari pokoknya dari Afrika banyak. Oh, banyak. Iya. Terus dari Karena Indonesia? Karena mungkin umur-umur segitu, mungkin kalau kayak orang-orang Eropa atau orang Asia masih belum terlalu berani anaknya dikirim jauh kan. Nah, dilepas ya. Karena kan kalau kayak kita lihat yang scouting, maksudnya pemain-pemain yang dari Amerika Latin atau dari mana, kan dia sudah dilihat umur mungkin 13, 14 tahun, 15 tahun sudah dilihat, tapi dia masih dikasih latihan di sana. Nanti pada saat sudah senior mungkin 17 atau mau masuk 18 baru dipanggil ke klub yang mau panggil dia. Begitu kalau yang saya lihat. Itu kita di zaman 2013. Waktu saya ke sana itu umur bukan tahun 2007. Oh, 2007 umur sekitar 2007, 14 tahun, 2008. 14-15 tahun ya. Betapa majunya itu sepak bola luar 2007. Dia scouting talent seluruh Betul. Indonesia kapan? Aduh. Sama. Sabar. Memang kalau luar negeri ya kita cerita yang kemarin tim Boleh. Nanti. Iya. Sampai mereka begitu persiapkan tim nasionalnya itu Iya. luar biasa. Tapi berarti pada saat Kak Irvin ini masuk ke PSM Junior itu umur berapa? Usia berapa? 17. 15, 18. Oh, dari umur 15 Ya. tahun berarti pulang dari Belanda Kan- itu langsung masuk. Iya, kan di Indonesia kita tidak ada kompetisi kayak di luar negeri.
setiap umur ada. Yang bertahap ya. Ya 14, 15, 16, 17. Kalau di luar negeri ada kayak begitu. Iya. Dia kayak liga tiap minggu, weekend main away atau home. Di luar negeri ada. Kalau di Indonesia itulah mungkin tidak terlalu berjenjang. Betul. Usia 15, mungkin Skip lagi. nanti dia 18, Betul. nanti dia 20. Kalau dulu 21, ini 20. Oh dulu 20. Kalau Dulu sekarang 21 terakhir sebelum ya. 20. Ya, sekarang 20. Tapi 19 nggak ada. Ada berarti Jadi ke-skip ada ya. jenjang yang Betul, ada terputus yang di situ. terskip gitu ya. AFS 2000 dibantai Dan Belanda. Irlandia. Dibantai? Kita dia yang Oh. membantai. Indonesia yang membantai. Oh kirain kita yang dibantai. Itu sampai bantai Irlandia sama Belanda. Membantai itu Mungkin ya, saya juga lupa berapa skornya. Cuman tapi jauh lah intinya. iya, karena dulu timnya kita solid Ki. Jadi dulu ada ceritanya itu kita punya tim usia 12 kan sebelah latihan sama PSM. Iya. PSM di lapangan yang tengah, kita yang di samping. Jadi supporter PSM yang selalu nonton PSM di pinggir lapangan itu, nanti selesai PSM main, dia nonton kita, pas pulangnya dia mampir ke tempatnya kita. Mungkin karena bagus mainnya tuh anak-anak, dia lihat mengerti nih, bagus nih main. Jadi mereka tertarik juga. Jadi selesai PSM main, dia sebelum pulang mampir dulu ke lapangan nonton juga. Begitu dulu ceritanya. Jadi bagus gitu timku dulu. Banyak teman-temanku selain Rasis, selain Kurniawan, ada juga namanya Irdan, ada Nisar, bagus-bagus gitu timnya. Jadi memang dulu timku bukan hanya karena saya bagus, memang teman-temanku juga tahu bagus, jadi mendukung. Bukan cuma skill individunya masing-masing, tapi emang Kekompakan timnya. teamworknya Kompak juga timnya. betul. Terus bagaimana rasanya diajak di umur yang muda main di ajang? Ajax Amsterdam Betul. B. Eh, Ajax Amsterdam B ya kalau nggak salah. bukan. Jadi dulu di Ajax itu di luar negeri dia ada umur itu nih setiap tahun umur berjenjang ada. berarti. Ya, jadi saya main di kalau nggak salah di umur 13-14 lah. Dia ada liganya. Jadi dia berkompetisi, dia kayak kalau di seniornya dia main sama PSV, sama Feyenoord. Iya. Di junior juga ada Tapi kelompok umur. kelompok umur. Jadi kita kalau minggu ini kita main home, Minggu depannya? minggu depan kita bisa naik bus berangkat ke kotanya mereka main. Itu Away. usia umur begitu loh. Jadi Sudah memang- bisa merasakan di bagaimana. jadi atmosfernya itu Iya. Betul. Terpacu terus. kita rasakan. Jadi dia memang anak-anak muda di sana itu semangat Ki. Jadi dia sudah biasa berkompetisi. Jadi pas kita ke sana mungkin PSSI-nya apa namanya KNVB di sana dia siapkan wasit tengah. Tapi pada saat siapa yang tuan rumah menyediakan hakim garisnya. Jadi tidak melulu dari biaya harus besar, enggak. Jadi wasit tengah disiapkan dari PSSI-nya, wasit tengahnya siapa hakim garis siapa yang tuan rumah dia yang sediakan hakim garisnya. Begitu. Harusnya mungkin pemerintahan di Indonesia khususnya bisa mencontoh hal sekecil itu Ya. dulu. Jadi biar kompetisi setiap umurnya tuh berjenjang tuh ada ya nggak sih Kak? Ya, dan kalau memang cerita di luar negeri mungkin dari fasilitas memang Betul. itu yang fasilitasi. beda dengan kita. Kalau di sana mungkin setiap kecamatan bukan setiap kota ada satu lapangan, minimal 2 lapangan yang layak dipakai. Jadi memang SSB-nya banyak. Sebenarnya memang pemain bola itu fasilitas yang mendukung kualitas. Betul, karena kalau lapangannya tidak bagus, biar mau bagaimana caranya main susah. Betul. Harus bisa membedakan antara lapangan pasir sama lapangan berumput. Karena pasti beda dari bolanya ya Kak. Ya, jadi mereka disediakan juga seperti ruang meetingnya. Ya. Jadi sebelum latihan sudah dikasih tahu sesi pertama latihan kita latihan apa, sesi kedua latihan apa. Jadi di lapangan itu sudah tahu. Karena memang betul-betul perbedaan pemain luar sama pemain yang ada kita di sini tuh jauh sekali cara Jauh. kayak Ya banyak- mungkin dari karena dari SDM-nya mungkin mereka di sebelum latihan sudah diajar, sudah dikasih tahu. Jadi memang terbiasa Mereka sudah ngerti Mereka harus sudah berbuat ngerti, harus apa. bikin apa. Betul. Ketika di lapangan. dari sejak dini. Betul. Sejak dini. Bayangkan umur 12-13 tahun mereka sudah terbiasa kayak mini pertandingan lah. Ya. Mini turnamen.
Betul. merasakan turnamen seperti itu, atmosfernya dapat, euforianya dapat. Jadi ketika Ya. mereka dewasa ya itu hal wajar buat mereka. Walaupun mungkin pada saat dia junior yang nonton bukan supporter, mungkin Iya, orang tua keluarganya, masing-masing, betul. keluarga yang nonton, cuman mereka sudah terbiasa. Betul. Berarti mungkin ini sebenarnya banyak sekali pemain bola di Indonesia. Banyak sekali Banyak. pemain bola Indonesia. Karena kan Cuman kayak begitu ini kayak fasilitasnya atau Ya. apa dia kaget star syndrome Ya. redup langsung karirnya. kalau di Indonesia kebalikannya, bagus Ki main pada saat ini pas dapat lapangan bagus salah passingnya. betul. Bisa jadi Itu, banyak yang betul. gitu juga. Karena terbiasa dengan lapangan berpasir Iya, biasanya. di kampung bagus Di sekali main, kampung. pas di bawah ada yang lihat Ki, sini kok ikut pergi seleksi di kota, maksudnya di misalnya di bawah seleksi ke Makassar, ke kota, dapat lapangan bagus. dapat lapangan bagus bisa salah. Karena udah terbiasa. Nah, terbiasa. Betul. Oke Kak, saya mau balik lagi nih waktu Kakak ikut ke Belanda ya waktu itu ya. Itu kan pasti ada perbedaan cuaca ya. Ya, cuaca beda, makanan beda, Iya. semua beda. Itu bagaimana caranya Kakak Irvin? Awal-awal memang sulit ya, tapi harus adaptasi karena kan memang waktu itu saya masih kecil, jadi saya dititipkan juga ke ada keluarga, jadi orang tua angkat Orang tua angkat di Belanda. di Belanda. Oh. Nah, cuman mereka waktu itu mereka orang Toraja, tapi sudah lama sudah lahir di sana, tinggal sana. Jadi masih ada sedikit Indonesianya lah. Jadi saya bisa tidak terlalu kaget karena mereka kadang juga makan nasi. Oh, masih makan nasi. Masih makan nasi, cuman tidak tiap hari Tidak memang. tiap hari. Jadi pelan-pelan saya beradaptasi. Kalau dari bahasa, sebelum berangkat saya sempat kursus. Oh, sempat dikursuskan. Kursus 1 bulan di Makassar. Itu yang nanggung, Untuk tahu dasar-dasarnya. itu yang nanggung Belandanya atau dari pihaknya Kak Irvin sendiri? Saya dari saya sendiri karena kan kaget, takut kan, nah, tiba-tiba jadi orang tua bilang kursus dulu lah sebulan sebelum berangkat, dan biayanya kan juga tidak mahal karena cuma kursus. Yang penting tahu dasar-dasarnya, mau minta apa yang dasar-dasar. Betul, dasarnya. Berarti emang Kak Irvin dan orang tua ini memang mendukung ya, maksudnya didukung sama orang tua Ya, ya? saya didukung sama orang tua memang dari Doa mungkin dari dikasih direstui lah untuk jadi pemain bola memang. Tapi emang mungkin tipikalnya Kak Irvin ini lebih proper ya ketika sama ada ajakan, kalau dia bilang anak tidak asal berangkat, tapi ada persiapannya sendiri. Bukan cuma persiapan bolanya, tapi persiapan dari bahasanya. Kayak Kak Irvin tadi bilang ya. Iya. Tidak banyak loh anak-anak yang mempunyai inisiatif seperti ini ya. Iya. Maksudnya ketika dia dipanggil langsung berangkat. langsung berangkat, cuman latihan-latihan jadi dia kerja, betul. Dia baru dia. Betul kan mungkin pikirannya ada di translator Ya, cuman, di sana. Nah, nanti mungkin kita cerita juga ke depannya nanti pada saat anak-anak muda sekarang gimana mempersiapkan diri untuk Iya, kedepannya, karena betul. Kita sengaja mengundang Kak Irvin ini supaya kita bisa menceritakan pengalamannya untuk pemain-pemain yang Betul, kedepannya nanti pemain muda bagaimana. kedepannya. pemain muda ke depan. Karena sama kayak Kak Febrianto kemarin bilang ya, maksudnya kalau pemain yang bagus itu harus mempunyai attitude yang bagus. Tapi selain itu kan ada lagi beberapa hal yang menjadikan pemain itu pemain bagus. Ya, mentalnya. Betul banget. Tapi sorry nih Kak, ini kan Kak Irvin juga ini salah satu orang atau apa ya? Wakil direktur ya? Wakil Dirut Akademi PSM. Betul Saya sekali. bantu Kak Febri. Bantu Kak Wakil Direktur ya. Bantu. Berarti beliau juga adalah salah satu orang kunci suksesnya pemain-pemain mudanya PSM ya pada saat ini. Iya nggak sih, aduh. Jadi memang awalnya saya diajak karena kan memang kalau Febri kan dia memang dedikasinya tinggi. Betul. Dia Siapa sangat ya? berdedikasi sama akademi ini. Jadi mungkin diajak saya untuk bantu itu dari sisi yang di luar dari kepengurusan. Mungkin pada saat saya dibutuhkan untuk memberikan masukan dari sisi di luar lapangannya, mentalnya, persiapan sebelum berangkat gitu-begitulah. Dan pada saat pemain ada yang belum promosi naik ke PSM senior, apa yang harus kita lakukan pada dia itu berpotensi. Nah, gitu. Tapi ada kita pemain akademika yang berpotensi ke senior tapi kita masih tahan dulu.
Pasti kalau kok secepat ini naik pasti nggak bersinar atau bagaimana? Betul. Jadi kan kemarin yang Febri cerita juga dia dimintain sama Coach Bernardo Betul. pemain. Cuman kan kita juga lihat apakah anak ini dia sudah benar-benar siap atau belum. Jadi kalau memang dia belum siap dan umurnya masih bisa main di kelompok umur, ya kita kasih main dulu. Kasih main di kelompok umur. Ya, karena takutnya juga pada saat dia naik ke senior sedangkan dia punya, maksudnya kalau dari skill oke, tapi mungkin dari masa ototnya belum bagus. Dan di senior latihannya keras, bisa rawan cedera juga. Betul. Jadi bukan menghalangi karir ya, Iya, tapi lebih tepatnya. Ibarat anak bayi langsung dipaksa makan nasi. Betul. Ya, betul. Harus ada Dia belum tahap-tahapnya siap, dilewati. nanti latihan keras atau bagaimana cedera, nanti kan dia juga sendiri yang rugi. Betul. Kalau kata Kak Febrianto, bukan seberapa cepat Ya. kamu berkembang, tapi seberapa lama kamu bertahan di dunia sepak bola. Benar sih. Pengalaman karir sepak bola tak luar negeri yang kita aplikasikan ke akademi. Kalau sekarang dari sisi teknik skill mungkin semua sama, dipelajari sama pelatih, karena kan mereka juga sekarang pada saat ambil license kurang lebih semua pelatih sama. Betul. Cuman mungkin dari sisi di luar lapangannya seperti apa, seperti kayak malam sebelum pertandingan, kan ada itu orang sebelum pertandingan kadang nervous Betul. nervous toh, Keringat dingin. nervous keringat dingin, dia bilang besok saya mau mainin, saya mau bertanding, malamnya dia tidak bisa tidur. Iya. Nah pada saat dia tidak bisa tidur kan besok otomatis dia Stamina kurang bagus, dia main jelek. Nah mungkin dari situ saya bisa masukkan, jangan dipikirkan. Dari sisi-sisi itulah yang saya baca. Berarti output di luar ini ya, di luar skill ya. Ya, di luar skill. Karena kalau skill kita sebagai di luar wewenang pelatih. Betul Karena sekali. memang itu wewenang pelatih. Walaupun kita direktur atau wakil direktur, kita di atasnya pelatih, tapi kita tidak bisa mencampuri. Betul. Itu haknya pelatih dan tim ya. Ya. Betul. Nah mungkin kita berikan masukan, anak ini cocok, tapi kita tidak boleh paksakan, oh dia bisa, dia harus main, dia harus inti, dia harus dipasang. Betul. Seperti itu. Contoh kecilnya nih kayak PSM. Kemarin kan banyak yang protes manajemennya lah pas segala macam. Ya kalau dari segi pemain kan emang itu adalah kuncinya adalah pelatih dan timnya sendiri. Ya pelatih Bernardo kalau dari saya kualitas. Betul. Sangat bagus karena kita lihat dengan materi yang sebenarnya tidak wow, tidak mewah, dia bisa bawa PSM sampai juara. Oke, kita bahas soal PSM ya. Balik lagi nih pertandingan kemarin kan lawan PSS Semarang, kita telak kalah 4-0, ya kan? Benar gak sih? Kalau yang maksudnya saya juga bukan pengamat bola sih, cuman kalau yang saya lihat adalah memang sosoknya Coach Bernardo ini yang hilang di dalam tim itu. Karena kan dia nggak mendampingi ya kemarin ya. Ya kemarin dia di akumulasi dia di tribun ya. Tribun. Itu benar, sentuhannya hilang, benar-benar hilang. Hilang, cuman mungkin mau dikasih kesempatan pemain pemain mudanya. Ya, pemain muda yang belum sempat ada jam terbangnya, dikasih main mungkin. Dan mungkin itu Coach Bernardo di tribun dia tidak memikirkan musim ini karena sudah juara, dia akan pasti memikirkan musim depan. Betul. Karena dia pikir jangka panjang. Betul. Tipikalnya adalah pikir jangka panjang sih Ya, emang. betul. Jadi ada pemain pun yang pada saat itu dia datang, dia sudah lihat performa pemain ini dari musim 1 musim belakang, 2 musim belakang dia sudah tahu. Wih. Ini pelatih sangat-sangat detail. Jadi waktu saya sama Febri ketemu itu, dia ceritakan pemain ini saya sudah tahu kualitas ini. Tolong kamu kasih saya pemain yang belum ada dalam tim. Nah itulah kita kasih yang disodorkan pemain-pemain muda. Oh iya, saya mau balik lagi. Kalau pemain-pemain senior kan mungkin ada videonya. Betul. Jadi dia sudah tahu. Dia sampai detail, dia periksa sampai 1 musim, 2 musim ke belakang. Per pemain. Ya, sebenarnya sempat ya kayak mungkin kan Kak Ervin bilang
waktu Febrianto ketemu sama Bernardo Tavares, coach Bernardo itu didampingi juga sama Kak Irvin. Iya, saya dampingi. Itu bagaimana first impression-nya atau kesan pertamanya ketemu coach Bernardo, kan janjinya katanya waktunya cuma 30 menit ya. Iya, dan tapi telat dan terlambat. dan terlambat. Itu gimana kesan pertamanya menurutnya Kak Irvin sendiri kepada coach Bernardo ini? Kita juga kaget ya karena memang dikasih waktu terbatas dan dia kayaknya itu kan kalau nggak salah masih siang. Dia sudah persiapkan itu materi jadi dia mau selesai kita meeting, dia sudah persiapkan materinya untuk sampai sebentar sore. Latihan sore itu. Latihan sore untuk PSM. Makanya mungkin dia kalau saya lihat dia detail, dia serius orangnya. Dan itu kesan pertamanya ya? Iya, itu kesan pertama. Kedisiplinan waktunya. Sama disiplin waktunya. Betul. Karena sudah dia kasih waktu kita terlambat ya, potong waktunya. Tidak peduli kamu siapa. Iya. Ini kita janjiannya saya cuma kasih waktu kamu 30 menit, ya sudah kamu manfaatkan. Kalau kamu tidak manfaatkan ya itu terserah kalian. Iya. Jadi kan selain Bernardo Tavares kan ini dari historinya kan beliau ini kan scouting talent, otomatis juga pemain ini direktur sama wakil direktur juga pasti ini scout talent juga. Iya, makanya Academy. saya sama Febri kemarin sangat berhati-hati Memberikan nama. yang memberikan nama. Jadi ada masukan beberapa nama diseleksi sama Febri. Nah, dikasihlah. Tapi kita tidak asal kasih karena takut, karena kan kita lihat ini pelatih sangat detail. Jangan sampai kita pada saat kesan pertama kita kasih pemain yang kurang bagus, ke depannya dia nanti bilang, akademi bagaimana gini, nggak bisa membantu tim senior. Nah, itu yang kita jaga. Iya. Dan itu yang kita jawab. Febri jawab dengan sebuah jawaban yang istilahnya masukan yang manis buat coach. Dan akhirnya setelah itu pada saat setengah musim minta tambah lagi. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Sampai musim depan. Ya. Sudah ada persiapkan. Sudah ada. Sudah dikasih namanya ke coach Bernardo? Nanti itu. Nanti lagi. Ada berapa nama? Kira-kira ada berapa nama yang disodorkan? Yang disiapkan. 3 sampai 5 nama. 3 sampai 5 nama. Oke. Jadi memang harus dipersiapkan setiap musim atau setiap putaran kedua. Iya. Jadi biasanya pelatih kan kalau ada setiap setengah musim kan mungkin ada evaluasi. Apa yang kurang, kalaupun sudah cukup tapi pelapisnya mungkin perlu ditambah. Itu kan bisa dari anak akademi. Pelan-pelan kayaknya pemain akademi yang naik ke senior ini. Iya harus dong, harus seperti itu. Karena Eropa kan dulu begitu. Betul. Eropa sekarang begitu. Ya. Justru bagusnya seperti itu karena maksudnya ketika dia dari akademi masuk ke senior itu sudah ada backup-nya. Maksudnya gini, pelatih atau tim scouting pun tidak usah pusing ya. Maksudnya ketika mereka mau tahu tipikal pemainnya seperti apa, dia tinggal tanya ke akademi ya nggak sih? Ya. Seperti itu nggak sih? Dan kalau putra daerah main juga membela klubnya sendiri, maksudnya klub asalnya, dia punya motivasi lebih tinggi lagi dibanding kita panggil misalnya beli pemain mahal yang sudah senior sudah jadi kita panggil datang. Dengan pemain lokal itu motivasinya beda. Kalau dia bilang anak Makassar kan enggak ada seri. Nah. Ya. Oh iya Kak Irvin, saya mau tanyakan ini. Kan ini tentu di Mamuju ya, Akademi PSM. Ya. Akademi PSM kan di Mamuju. Pasti tidak semuanya itu berasal dari Mamuju, ada yang dari luar, ada apakah dari Makassar kah, Bulukumba kah, atau dari Manado, luar Sulawesi. Bagaimana dengan pendidikan mereka? Belum dibahas kemarin. Belum dibahas. Belum kita lupa sempat. Iya. Lupa tanyakan. Jadi di sekolah kan. Jadi di apa namanya ya? Kita homeschooling. Bukan, masuk sekolah di sana. Ada sekolah. Disiapkan sekolah di sana. Jadi mungkin dia kelas berapa terakhir dilanjutkan di sana. Selama dia misalnya 6 bulan, 3 bulan di Mamuju sekolah. Ada sekolahnya. Jadi persiapkan memang sekolahnya kerjasama. Istilahnya dia di apa namanya? Iya transfer. Kalau kita kuliah kan biasanya transfer. Seperti itu. Tapi keren sih ya, maksudnya sorry ya, saya baru juga tahu kemarin dari Kak Febrianto kalau akademi tidak bayar. Dan saya baru tahu sekarang dari Kak Irvin kalau disekolahkan dan itu dibiayai sama akademi. Akademi yang biayai. Wih, tepuk tangan dulu dong buat akademi keren. Sumpah, saya makin kagum dengan akademi PSM ini. Memang tidak semangat pemain muda, betul Pak. sekali. Benar. Tidak pungut biaya masuk akademi.
Terus kalau pendidikan jangan kok takut, tetap dilanjutkan pendidikan. Orang tuanya yang mungkin jangan takut. Kalau anaknya senang kalau udah Ya. orang tuanya Betul. tidak merasa. Ya, jangan takut ya. Jangan Jadi- takut karena kalau dia ke Mamuju disekolahkan. Betul. Jadi buat orang tua yang anaknya punya bakat di bidang sepak bola, jangan mikir risau, jangan mikir takut kalau anak tak masuk di akademi PSM, karena tentunya bakalan pendidikannya dijamin. Dan Messi disiapkan. Betul. Messi juga Ada. disiapkan dia semua. Ada semuanya. Tapi kalau Wanjajan tidak. Iya, Nah, kan itu dong. alasan dia. Tetap orang tua toh. Betul. akademik sudah dapat gaji kah atau ada fee atau bagaimana? Eh, Akademinya? Untuk akademi pada saat pertandingan pi. Oh, pertandingan. ada bonus-bonus Ya, ada istilahnya. bonus-bonus, ada Iya. bonus-bonus ya. Beli-beli cemilan. Ya, karena memang bukan orientasinya ke sana karena dia masih junior. Kalau dia sudah kalau dia sudah berpikir uang itu yang bahaya karena kalau misalnya kan nggak ada pertandingan dia main Tarkam saja dia dapat uang. Betul. Dari Tarkam mungkin lebih banyak dia sudah banyak dia rasa di umur segitu nanti malas latihan. Betul. Tapi Jadi kita bukan orientasi ke sana, kita berikan dia wadah supaya dia bisa bertanding, dia bisa main, dia bisa latihan. Dia bisa mengeksplorkan bakatnya sendiri Iya. dan kesukaannya kenapa sepak bola. tapi ini pemain akademi kita perbolehkan tidak diminta atau Tidak boleh kalau pada saat pada saat dia sedang ada TC, sedang ada kompetisi, tidak boleh. tidak boleh. Ya. Tapi kalau pada saat tidak ada itu boleh ya. Kalau pada saat tidak ada itu sebenarnya pintar-pintar mereka ya supaya terhindar dari cedera karena kadang juga dibutuhkan kalau memang touch-nya mungkin untuk Mengasah kemampuan. bukan mengasah kemampuan pada saat mungkin euforia pertandingannya. Karena kan kita di sini lama lagi mungkin baru 1 tahun lagi baru ada Betul, ada pertandingan tahun depan. Nah jadi selagi mereka Pintar-pintar jaga diri. pintar-pintar jaga diri. Cuman kadang Febri juga pada saat ada pertandingan dekat-dekat sana didaftarkan satu tim Oh, ya. untuk ikut main, untuk ikut satu kompetisi, satu turnamen, satu tim kita daftarkan. Oh, pasal kita ikut. Iya kita ikut supaya mereka terbiasa kompak. Iya. Dia kompak satu tim gitu. Jaga kita. Ya Makanya. dan dia punya kekompakan satu sama yang lain itu terjaga. Tapi bener ya maksudnya makin ngomong sama kakak Irvin terus sama kakak Febrianto kemarin makin banyak rasa kagum yang muncul terhadap akademi PSM dari saya sendiri ya. Nih kita kayaknya harus betul-betul main nih Kak Mamuju. Iya. Nanti kita Betul. Iya. Saya makin mau lihat, maksudnya makin penasaran dengan bagaimana sih betul-betul akademi PSM ini. Maksudnya mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya, dan itu mungkin di luar pemahamannya kalau PSM saat ini banyak pemain mudanya yang sukses ya dari akademi PSM. Itu mungkin perasaannya bisa Itu disampaikan sendiri. tak lepas juga dari pelatih kepala ya Bernardo Tavares karena dia kasih jam terbang, dia percayakan kepada pemain muda. Itu sebenarnya yang sulit. Pada masa-masa sekarang itu yang pelatih-pelatih seperti itu yang harus kita apresiasi. Tuh. Karena tanpa jam terbang walaupun dia bagus seperti apa di latihan mau dia jungkir balik pun apa kalau dia nggak dipasang pada saat pertandingan nggak akan kelihatan bagus. Jadi kaku jika kembali. Betul. Walaupun dia punya potensi yang besar kalau nggak dikasih jam terbang pasti akan terpendam sendiri. Itu yang awalnya karya seperti ini. Iya. Staminanya betul. Iya. Sebenarnya bagus sih. Bukan bagus sebenarnya. Beda dengan cerita sebelumnya. ya cerita-cerita dulu kalau pelatih-pelatih yang model tempo dulu Iya. ada pemain-pemain senior starting 11-nya saking dia percayanya ada pemain cadangannya kalau ini pemain sakit sampai harus disuntik dulu pokoknya dia harus main. Diwajibkan main. Kalau betul-betul dia diopname baru pemain cadangannya masuk. Kalau itu dulu. Cadangan inti. Kalau dulu kalau sekarang Sudah tidak ya. sudah tidak. Beda sudah beda masanya. Sekarang kan juga sudah mulai ke modern ini. Sudah modern. Sudah modern. Kalau dulu itu cerita itu ada memang. Jadi bengkak ankle pemain senior Oh, yang dikasih sembuh. disembuhkan dikasih dulu painkiller anti sakit balut main. Kalau dulu begitu. Dipaksakan main ya. Dipaksakan main. Berarti kita beruntung ya. Maksudnya manajemen beruntung mendapatkan pelatih kepala seperti Coach Bernardo Tavares ini ya. Ya. Karena
dia betul-betul bukan hanya bukan hanya bisa membangun harmonisasi atau chemistry dalam tim, tapi dengan enak, misalnya dengan gampangnya mempercayakan, oke, saya kasih kamu kepercayaan. Dan itu tidak sebenarnya kepercayaan itu sebenarnya tanggung jawab dia. Kalau dia berani dia pasang pemain ini sedangkan pemain ini tidak bagus, Betul. kan berdampak ke tim-tim kalah, kan dia yang dapat ininya. Ke individunya ya, Iya, individunya betul. sendiri. Resiko dia yang tanggung, makanya itu yang sulit. Tapi Dan susah. itu yang dimiliki pelatih kita ini. Benar. Dia berani ambil resiko. Betul. Tapi memang kan yang seperti kita kenal kayak klub-klub sekarang ini di Indonesia ini pasti masih kayak lebih ke senioritas sama junior ki. Senior junior ya. Dulu begitu, sekarang sudah enggak. Kalau kayak sekarang misalnya contoh Saki Ashraf, Ananda Rehan yang sering main di tim inti. Kalau kayak model dulu siapa sih? Tahu? Betul. Pemain muda, kalau kau bikin salah pasti diteriakin atau seperti apa, atau kau enggak dikasih bola. Bisa saja supaya kau tidak berkembang di dalam lapangan. Kalau dulu seperti itu ada, kalau sekarang enggak ada kesenjangan yang ini. Pemain muda, Tetap pemain senior sama. Makanya bisa juara, Di. Bisa juara Bisa biasanya. juara. Kalau kita sebenarnya mau bahas soal Coach Bernardo ini apa ya? Yang kita lihat adalah memang beliau itu sangat berani ya. Sangat berani. Ya buktinya aja kemarin waktu lawan PSIS yang kita bilang kemarin balik lagi ya. Kita emang kalah 4-0. Tapi di balik itu Coach Bernardo benar-benar kayak ya udah ini kesempatannya pemain-pemain muda. Iya. Pemain mungkin lapis 1 lapis 3 yang belum pernah mendapatkan jam terbang. Oke, silahkan buktikan kemampuanmu gitu. Ya mungkin untuk amankan posisimu untuk musim depan. Betul. Ada juga ya. Ajang seleksi itu. Iya. Betul. Tapi kalau diberikan wadah main sini kan, Iya. dilihat juga live. Tapi nanti kita kira lawan Borneo begitu juga. Kurang tahu karena tapi harusnya dia mau menang mungkin karena kita Home terakhir, home terakhir betul. kan, supaya pestanya Lebih lengkap, meriah, benar. lebih meriah. Kalau Masa kita menang. kalah berpesta harus menang dong. Oke, saya mau balik lagi nanya ke Ditutup soal. dengan manis kan. Iya betul, harus ada penutupan yang manis. Oke, saya mau balik lagi nih Kak. Maksudnya kan banyak pemain-pemain dari akademi yang sukses mengembangkan karirnya di PSM Senior. Mungkin Kak Irvin sendiri masih berhubungan baik dengan pemain-pemain mudanya atau seperti apa? Yang ex akademi Iya, ya? masih kita kadang bertanya kabar, gimana kondisi, bagaimana maksudnya kan, terus ada beberapa kemarin dipanggil timnas, bagaimana di sana, bagaimana dengan latihannya, maksudnya bisa diikutin atau saya bagaimana dengan teman apa Selamat. sudah gampang bergaul dan Iya. lain-lain lah. Betul. Nah mungkin emang kayaknya kita orang timur ya, emang agak susah ya dari segi bahasa, dari segi kebiasaan, susah dengan yang daerah-daerah Jawa lah. Oh iya kayak Irvin, seperti yang kita katakan tadi, itu kan kita diajak situ kayak kita punya bapak angkat selama di sana kita bermain bola. Di Belanda. Iya di bapak angkat di Belanda. Iya. Ada tidak di sini atau dimanapun kita mempunyai juga anak angkat yang kita betul-betul didik dia menjadi pemain bola sampai sekarang, ada yang sukses atau sementara proses. Semua mudah-mudahan tahun depan lebih banyak lagi. Ada anak angkatnya kayak Irvin di sini. Enggak, maksudnya saya tidak maksudnya memilih satu, saya harus jadikan ini anak bagus. Rata aja semua. Oh rata. Rata semua, dan mudah-mudahan musim depan lebih sukses lagi daripada yang kita siapkan ini, mudah-mudahan lebih sukses lagi. Berarti emang apa Daripada ya? angkatan yang Betul, ini. angkatan sebelumnya ya, Ya. angkatan sebelumnya. Berarti emang Kakak Febrianta sama Kak Irvin ini apa ya? Harusnya sudah bukan lagi akademi kita pegang. Tapi bisa mengambil tempat di PSSI. Masuk. Ya kan maksudnya gini loh. Dimana kita dapat orang yang punya dedikasi tinggi Iya. terhadap dunia sepak bola, khususnya mungkin di Indonesia ya. Maksudnya mungkin ada beberapa orang, tapi mereka tidak punya panggung. Mereka tidak dapat kesempatan buat mungkin karena finansialnya juga tidak ada, atau mungkin karena tidak punya kenalan di dunia sepak bola, makanya ya sudah, maksudnya latih anak sendiri. Jarang pemain bola yang sudah berkarir di luar itu dia mau
kembangkan akademi. Rata-rata Betul. harus jadi pelatih. Betul. Jarang sekali tuh. Betul. Makanya kita beruntung ya, maksudnya khususnya Sulawesi kan di Mamuju ya. Khususnya Sulawesi, kita punya orang-orang seperti Kakak Irvin, Kakak Febrianto Wijaya yang sudah punya pengalaman di luar mengaplikasikan ini ke akademi. Bukan mau jadi pelatih, Ya, bukan karena kita lihat sebenarnya pemain-pemain muda yang kita rasakan juga dulu ada potensi, ada bakat yang mereka miliki. Cuman kayak bagaimana dia masih harus diasah sedikit supaya dia bisa berkembang, dia bisa bersinar gitu. Tidak asal ini ya, tidak asal mental kam. Banyak pemain. Nah, itu kenapa banyak pemain banyak sebenarnya pemain bagus. Banyak di Indonesia, banyak sekali karena kan kita warganya juga lumayan banyak ya Indonesia. 250 Cuman apa yang membedakan pemain Tarkam sama pemain liga ini ya itu dari treatnya. Bagaimana caranya dia berpikir, bagaimana caranya dia berlatih. Itu yang secara profesional. Iya, dia dididik bagaimana cara dia dibentuk supaya dia ada di sini loh posisinya, bukan di sini gitu. Jadi walaupun dia dengan skill yang sama. Betul, skillnya boleh sama, tapi cara berpikirnya itu yang beda ya. Mindsetnya. Betul, mindsetnya ketika di lapangan tuh beda. Tujuanmu dan visimu bermain bola itu pasti beda juga kali ya kalau bermain liga. Jadi sama mungkin Tarkam. ada pada saat kayak pemain Tarkam ini dia sama-sama bagus, tapi dia pada saat dia ada di level sini dia merasa cukup. Dia merasa cukup dan dia terlena gitu. Jadi dia cukup saya main di sini saya dapat uang, tapi dia tidak berpikir. Kalau dia berpikiran saya harus push terus sampai ke atas, saya harus jaga kedisiplinanku, saya harus jaga latihanku, saya akan lebih lagi dari itu. Cuman itu yang banyak pemain Indonesia tidak pikir. Betul. Jadi sebenarnya visinya ya, visi dari bermain bola itu harus. Jadi dia top di level itu ya, itu kok top di situ ya, kok di Tarkam. Betul. Ya. Karena kalau yang seperti kita katakan itu kan itu mereka ada memang materinya yang dipelajari. Iya. Kalau dia kan tidak ada yang memang kekerasan. Iya, otodidak. Bagaimana caranya dia bikin skill seperti ini ditepuk tangani penonton. Betul. Nah, dia sudah merasa enak di situ. Gitu loh. Itu yang harusnya dihindari oleh pemain-pemain mudanya kita ya. Betul. Songo-songo gitu pasti komentar kan kalau mau dikasih ikut gabung sama profesional tidak bisa deh. Iya. Nggak bisa, betul. Menyamakan ilmunya. Tidak bisa. Bisa mungkin tapi waktunya yang lama. Kan, Tidak. Kak Irvin, ini kan banyak beberapa milah yang perlu diragamkan pemain-pemain muda yang promosi ke SM senior. Iya. Bagaimana dengan pemain-pemain yang lain yang belum promosi? Ya, jadi ini juga yang kita dari akademi pikirkan. Kan 11 tim, 11 pemain inti. Kadang tidak semua yang dipanggil. Kadang mungkin cuma 4-5 orang yang naik ke senior. Nah, sedangkan tim ini nih kan satu tim dia bagus. Cuman mungkin pada saat naik ke senior posisi ini nggak dipakai karena sudah ada mungkin 2-3 pemain di situ. Posisi ini tidak dipakai karena sudah ada. Nah, jadi saya sama Febri kemarin sempat buat agensi, tapi masih jalan sampai sekarang. Kita Ada bikin agensi agensi, jadi kita buka link-link klub-klub Liga 2. Ada yang mau, ada yang butuh pemain kita kirim untuk seleksi. Dan kemarin alhamdulillah ada 2-3 pemain yang bisa kita salurkan main di Liga 2. Ada di Liga Jawa. Ada di Jawa, ada beberapa klub di Jawa. Kalau keluar dari Indonesia? Belum ada. Belum sempat ya. Iya. Belum kesampaian. Belum kesampaian. Tapi harusnya bisa lah. Tapi dia bilang ke Febrianto tidak boleh, harus dia melalui PSM dulu. Betul, karena kalau ke luar negeri berarti dia bagus dong. Betul. Kalau dia bagus dia harus ke senior dulu. Iya. Kan kita tadi berbicara yang tidak yang tidak naik ke senior. Jadi betul, dia dibawa ke klub Liga 2 dulu. Kalau ke luar negeri dia bagus di senior, mungkin masih muda 17 tahun, ada yang panggil kan dia harus main di Liga 1 mungkin ya, atau terdaftar baru bisa ke luar negeri. Betul. Harus main di AFC atau Champion Asia. Amin. Mudah-mudahan ya kita bisa main di Champion Asia ya. Maksudnya PSM sendiri ya. Oke. Kembali ke Piala Dunia U20. Betul. Kan ada 2 kita punya pemainnya. Iya. Ada pemain mudanya. Pemain muda yang sempat dipanggil. Yang sempat dipanggil tapi untuk TC ya, pemusatan latihan. Tapi batal. Bagaimana tanggapan dan apa
yang kita mau berikan support kepada, kan kita kan banyak sekali pengalaman dalam kegagalan dunia persepak bola kan, ini mereka baru Kok malah bahas kegagalan sih? kan kegagalan itu tim yang Yang tidak enak lah. tidak enak lah. Ya. Ada kan mereka ini pasti tak bangga, apalagi lagi sedang bersinar-sinarnya tiba-tiba langsung dihantam, pang, nggak jadi. Harapannya kan itu besar sekali. Betul. Iya, buat jadi mereka. sebenarnya kemarin kan kita kesempatan main di Piala Dunia kan, Iya. cuman karena ada hal-hal yang tidak diinginkan lah Betul. sampai bisa batal. Jadi saya cuma sampaikan ke pemain ya, mungkin inilah jalannya. Mungkin dengan cara lain kau bisa di kompetisi lain, mungkin SEA Games atau mungkin AFF kau bisa lebih berkembang di timnas. Nah, cuman memang kita nggak bisa cerita lebih jauh ya karena memang otoritasnya lebih tinggi waktu Betul. Piala Dunia Saat itu Piala tuh. Dunia. Jadi Apa yang lebih tinggi? PSSI cuman atau memang FIFA? kecewa. Aduh. PSSI, Menpora Iya. sama FIFA. Oh, saya kira lebih tinggi PSSI daripada FIFA. Aduh, nyinggung terus. Cuma memang banyak yang kecewa kemarin. Banyak. Tapi mau dia apa? Nasi sudah jadi bubur. Saya rasa bukan banyak, tapi semua ya. Semua pecinta sepak bola, khususnya Indonesia pasti kecewa. Dan saya kemarin, saya sempat lihat di Instagram ya, di Explore, kalau Ronaldo mendukung kita katanya. Ya, mungkin dia mendukung dari segi keislamikan, maksudnya, mendukung Indonesia karena menolak Israel. Iya. Tapi mungkin Ronaldo tidak berpikir banyak mimpi-mimpi anak mudanya kita yang tertunda gara-gara itu. Oh ya, kan ini kalau bisa dikatakan tidak ada pengkali nih akademinya PSM. Betul, tidak ada pi. Apa rapat dengan akademi-akademinya lainnya? Karena pasti kita ingin berkompetisi dengan akademi yang lain. Iya. Tapi sulit kita bicara karena beda-beda orang, beda pengurus. Karena ada orientasinya juga, mereka cari duit. Iya. Ada juga di situ, ada yang mereka orientasinya memang mau berprestasi. Nah, kalau kami sih kan memang kita mau prestasi. Nah, kita mau pemain kita naik ke senior dengan tidak malu-maluin akademi, ya kan? Kalau akademi lain kita, kalau harapan ya mudah-mudahan mereka orientasinya ke sana juga. Sama orientasinya, jangan karena misalnya contoh di kota besar banyak animo orang tua mau masukkan pemain anaknya ke akademi kan gampang. Tinggal pungut biaya sana sini dari uang ini kan kalau mereka mau cari duit. Nah, kita kan nggak tahu klub lain seperti apa gitu. Tapi kalau mereka mau berprestasi ya harusnya mereka serius, bukan orientasi ke duit gitu. Betul. Berarti harapannya mungkin Kevin secara langsung ya, intinya mengharapkan akademi-akademi yang lain tuh bisa menciptakan dan menghasilkan pemain yang hebat-hebat juga ya. Yang hebat supaya Betul. pada saat dia bisa naik mengirim pemainnya ke senior juga. Betul sekali. Kayak tim di luar negeri lah. Iya, Jarang mungkin ada dia beli pemain mahal, cuman lebih banyak. Satria lebih banyak untuk membantu tim pondasinya lebih kuat itu dari pemain-pemain muda. coba lihat kayak timnas Jerman. Iya. Pemain muda semua. Oh iya, tetap. Pemain muda berapa Pemain muda. di pemain senior? Muller di Iya. kayak begitu ya. Harapan tak sama Tapi tunggu dulu. Saya mau tanya ini satu pertanyaan terakhir ya sebelum kita ke pertanyaan pamungkasnya kita yang Pamungkas. ini kan ini kan tadi Kak Irvin bilang ada agensi juga. Oh Iya. Ada agensi juga. Berarti sorry ya, maksudnya mungkin saya tidak tahu atau saya salah. Sorry ya teman-teman ya. Berarti kan kalau agensi itu ketika ada pemain yang sukses, itu ada persenan nggak sih yang masuk ke agensinya atau seperti apa? Otomatis ada. Karena ini kan kita harus maksudnya kita harus kalau sudah masuk ke level senior kan sudah profesional. Betul, sistemnya profesional. 10%. Oh, tetap ada persenan yang Ada, masuk karena ya. kita juga mau mengajar, bukan kita sudah mengajar dan agensi ini berbeda di luar dari Akademi. Oke. Jadi kalau otomatis karena operasional tim, operasional pada saat kita mengirim dia Oh iya, berangkat, benar. kan perlu biaya tiket, biaya tempat tinggal di sana. Nah itu nih semua pada saat dia lolos dan tidak lolos kita pasti pulangkan. Itu kan ada biaya-biaya di situ. Nah jadi Itu tetap ada ya itu. ada tetap biaya ada. operasional. Oke.
Jadi buat teman-teman mungkin yang penasaran, maksudnya jangan disangkutkan antara akademi dan agensi. Itu kan beda, tadi Beda konteks. betul, Karena beda konteks. Selesai dari akademi mau masuk ke profesional. Betul sekali. Kalau mau masuk ke profesional ada tahap-tahap yang harus kau lewati. Kalau kau sudah dikenal, oke, nggak ada masalah, sudah ada tim. Tapi pada saat kamu mau merintis itu ada butuh biaya. Kamu harus seleksi, Betul. harus ya begitulah. Betul. Mungkin semua tahu. Jadi buat teman-teman jangan sangkut pautkan ya antara agensinya dengan akademinya, karena itu dua hal yang berbeda. Dua ya. hal yang berbeda. Betul. Karena dia sudah masuk ke profesional. Betul, sudah masuk ke dunia profesionalitas. Dan pasti kalau profesionalitas mau tidak mau kita memang harus berbicara soal itu tadi. Nah, cuman dari sisi itu kami juga masih memberikan seperti keringanan karena anak muda pemain kita kan kalau agensi orang di depan langsung potong 10%. Nah, kita kadang bisa dicicil lagi. Widih, enak banget nih. Widih. Weh, buat pemain-pemain, iya apa Pi? Apa Pi? Buat pemain-pemain muda tadi, Tabe, Iya. jangan mikir lagi, ragukan Ki kalau mau cari sekolah bola. Akademi PSM. Kalau dari akademi masuk bikin agensi. Tidak, aduh. Gimana kita lagi dapat agensi seperti ini ya? Tidak dipotong di awal, tapi bisa nyicil. Later. Ya. Terakhir dari saya, Kak Edwin, kan seperti saya katakan mereka ini berkompetisi kalau ada turnamen-turnamen diikutkan. Iya. Seperti kita kalau tidak cukup rasanya itu pemain akademi, kita hanya mengikutkan kompetisi hanya daerah tersebut. Apa harapan dengan langsung bapaknya nih PSSI ini untuk pemain-pemain untuk kompetisi-kompetisi untuk usia dini, untuk akademika? Maksudnya kan memang dia ada nih kompetisinya yang Elite Pro itu. Iya, Elite Pro, tapi kan tidak berjalan. Ya, ada ada sempat yang lalu juga piala saya lupa namanya main di Bogor. Nah, tapi itu memang bukan agenda nasional juga, cuman agenda tahunan kalau tidak salah. Ada salah satu orang di pemerintahan yang bikin itu pertandingan, dia biayai tim. Jadi dia undang semua akademi tapi di luar Elite Pro. Oh. Nah, kita diundang, kita main, kita ada juga kirim ke Bogor waktu itu. Tapi bukan di luar Elite Pro ya? Di luar Elite Pro. Berarti inisiatif dari pemerintah itu? Bukan, perorangan waktu itu. Perorangan. Ya, mereka yang adakan pertandingan mungkin atas namanya, tapi dia undang bukan kayak Tarkam, dia bukan tim-tim ini, dia undang tim-tim akademi. Akademi. Ya. Jadi akademi kayak begitu bagus itu. Berarti Jadi dia bikin seperti Elite Pro, tapi bukan Elite Pro. Dia hampir mirip sebenarnya Elite Pro. Ya. 11-12 lah. 11-12. Kayak kompetisi-kompetisi itu yang harus sebenarnya banyak. Betul. seharusnya. Seharusnya. Padahal di tahun 2007 itu sudah diterapkan luar negeri, waktu kita di sini belum. Iya. Jadi masih proses lah. Masih proses. Ketinggalan berapa tahun kita dari 2007 ke 2023? Padahal lagi anggarannya dari FIFA. Itu yang ditahan kah? Ya, aduh. Tolong Bapak Erick Thohir. Ups, enggak. Tapi kita ya kasih kesempatan kalau kata Kak Febrianto, kita lihat dulu hasilnya. Beliau Ya, kan karena baru kan. betul baru menjabat. Iya. Kita lihat 1 tahun 2 tahun, apakah ada perubahan? Kalau memang tetap jalan di tempat, ya. Lagu lama kaset baru. Ya, betul sekali. Kita serahkan ke teman-temannya semuanya. Oke. Aduh, kok jadi malah bahas ke sana gini? Aduh. Tidak apa-apa kan ini luas ini akademi. Iya, betul. Nah, tujuannya untuk mengembangkan sepak bola, Tujuannya juga betul. untuk Indonesia juga. Iya. Pasti pucuk tertinggi itu Indonesia, bukan Iya. di klub masing-masing daerah. Pucuk tertinggi sebenarnya kantong pribadi. Salah nih. Bercanda. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir kita. Bambang Pamungkas. Betul. Ini pertanyaan wajib sebenarnya sih setiap ada bintang tamu. Iya. Kan pasti semuanya suka PSM dan apalagi Kak Irvin ini PSM Junior ya. PSM sempat bergabung PSM Junior dan sayangnya belum sempat merasakan PSM Senior. Jadi pertanyaan pamungkasnya kita adalah Kakak Irvin ini harus menyebutkan 11 posisi terbaik yang pernah atau mungkin ya nggak pernah juga nggak apa-apa. Ya. Mau bermain bersama.
lokal, Boleh, pemain pemain idola, oke. lokal ya. Boleh lokal, interlokal, lokal, nasional pun boleh. Intinya 11 pemain terbaik versinya Kak Irvin yang pernah bermain PSM. Plus pelatih ya, plus pelatih. Oh pernah bermain di PSM? Pernah bermain, harus pernah bermain Atau- dong. Pernah bermain. Pernah bermain pernah di bermain di PSM. PSM. Tuh, 11 pemain terbaik. Posisinya mau posisinya atau amburadul aja posisinya? Dari formasi. Formasi 4-3-3. 3-3. Oke. Formasi klasiknya PSM. Yuk, Formasi kelas. Kiper harus di PSM di. yang pernah bermain. Yang pernah berapa? Kalau pernah bermain bersama ada kiper idolaku orang Medan. Namanya? Pokoknya lokal Boleh, seluruh boleh, Indonesia. lokal, boleh, lokal. Oke Rengga. Oh, kira enggak? Nah, mungkin tahu tapi dia bukan sukses jadi kiper. Dia stand up comedian, dia suksesnya. Nah, saya pilih itu. Oke. Bisa nanti di-tag Kak, kalau kira enggak ya? Boleh, ya, boleh, di-tag boleh. tuh supaya Oke, iya betul. Itu tujuannya tuh. Iya. Terus untuk Bek backnya? kanan Bek kanan. Asnawi. Aslawi. Bek kiri Ortisan Salosa. Ortisan Salosa. Ortisan Salosa. Dua di tengah Abanda Herman, Dan Alibaba. Alibaba dan Abada Herman. Ya. Wow, wow. Terus Oke. gelandangnya Gelandang. Samsul Herudin. Oke. Seniorku. Terus di tengah Rashid Bakri. Iya. Tetap diingat teman sangkatannya. Harus diingat. Langganan itu kayaknya semua di. Betul, ada banyak yang nyebut ya Rashid ya. Terus Sama Kurniawan. Kurniawan. Ya, di tengah tiga. Oke, 3 sudah 3 ya. Rashid, Kurniawan, ya sama Kurniawan Karman. Di depan Irfan Museng. Striker. Boleh dong, boleh ya, saya striker. Iya, Irfan Museng. Saya mau balas Febri. Dia nama masuk ke saya kemarin. Iya, betul. Febri di Super Sub juga. Dibalas, oke. Terus di kanan Irsyad Aras, kiri Ronald Fagundes. Iya. Ronald Fagundes. sekarang masih PSM deh. Iya, tahun ini dia masuk asisten pelatih. Asisten pelatih. Baru mau masuk. Sudah masuk toh? Sudah. Masuk. Kau di. Dia nggak pernah kelihatan. Dia tugasnya beda kayaknya. Dia tugasnya pemain-pemain yang tidak berangkat. Oh dia. Dia latih di Makassar. Oke, jadi dia sebenarnya lebih ke stamina. Iya, jaga cadangan, stamina, betul. jaga pemain yang Pelatih. Bernardo Tavares. Pemain terbaik selama ini di. Pelatih terbaik, pemain terbaik, pelatih terbaik. Iya, pelatih Selama sejarah PSM, Iya. ya bisa dibilang. Bisa dibilang seperti itu. Dan dari Super Sub sudah disebutkan siapa? Ya, Super Sub Febrianto sudah Wijaya. Sorry ya coach. Balas dendam. Mereka kemarin udah disebutkan tuh, iya. Di Tapi mana? pada akhirnya mereka berdua memang super sub kemarin opsi. Betul, iya betul. Super Sub. Dua-duanya memang Super Sub. Febri masuk waktu 2-0, waktu saya masuk waktu 2-1. Iya. Iya. Masalah sudah sama. Iya. Tapi waktu ada penalti cetak aja 2-2 tawa. Iya, dah. Dia cetak selesai. Oke, kita masuk ke closing statement ya. Ya. Jadi mungkin closing statementnya Kakak Irvin buat pemain mudanya PSM atau pemain muda dimanapun deh. Iya, dimanapun. Dan juga khususnya Dan buat sepak bola. betul. Dan harapan ke depannya kompetisi PSSI seperti apa. apa yang perlu Kalau dibenahi. harapan ke pemain muda, satu ya jangan cepat puas. Betul sekali. Jangan merasa cukup. Karena kalau kita merasa cukup, kita tidak mau pacu diri kita lagi untuk berlatih lebih keras, menjaga kita punya stamina, menjaga kondisi. Karena kalau kita merasa kita sudah bagus, mungkin hal-hal sepele, mungkin jam istirahat kita biasa kita tidur 8 jam atau 7 jam sehari, mungkin kita lama-lama tidur begadang. Karena kita merasa cukup bagus mah ini dengan begini saya sudah cukup. Kenapa harusnya sih saya harus tidur lebih lama? Kenapa saya harus makan ini? Misalnya kan dari segi makanan itu juga paling penting. Betul. berpengaruh. Sekali. Jangan misalnya kan ada yang bilang kalau di tiap tim ada ahli gizinya, jangan selalu makan berminyak apa kayak gorengan apa. Nah kayak begitu-begitu. Dengan saya sudah bagus begini, saya makan saja ini gorengan deh, masih lebih bagus ya daripada yang lain. Nah yang kayak begitu-begitu itu harus dihilangkan kalau dari mindsetnya.
Terus kalau dari segi kompetisi ya kalau bisa setiap umur, setiap jenjang misalnya ada kompetisinya. Jangan cuma kayak Elite Pro setahun sekali. Kayak begitu. Harus disamakan. Harus senior. sama tim seniornya. Betul. Jadi harus ada kompetisi berjenjang ya sebenarnya. Kompetisi berjenjang. Karena dari kompetisi itulah yang bisa membuat mereka menjadi lebih bagus. Betul. Kapan mereka sering dapat jam terbang jam main yang banyak, pasti akan terasa terus lebih terasa. Betul. Pasti akan matang ketika main di senior. Betul. Kita juga mau lihat pemain-pemain Indonesia ini berkembang bukan cuma di Indonesia ya, tapi di luar juga ya. Contohnya kayak mungkin salah satunya adalah Asnawi. Kita pengen lihat Asnawi yang lainnya. Betul. Jangan cuman itu aja yang berkembang ya. Oke, itulah tadi perbincangan kita bersama Kakak Irvin Musik. Tepuk tangan dong mau lagi Irvin Musik, thank you banget. Sudah hadir. Betul. Sama-sama. Ini makin menumbuhkan rasa kagum saya terhadap Akademi PSM ya khususnya. Nanti kita away. Betul, saya tunggu. Saya bakal excited banget kalau kita bisa Kita yang tunggu. Oke, boleh. Oke, sudah ada undangan ya. Oke, terima kasih Kakak Irvin untuk waktunya dan juga kita minta maaf ya buat teman-teman mungkin kalau kita ada salah kata atau ada pihak-pihak yang tersinggung. Itu cuman keseruan kita aja di sini, tidak ada maksud buat menyinggung. Kita berdua pamit ya. Saya Anti. Saya Wawin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.